Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Pembahasan kita masih di pelajaran yang ketiga, yaitu keimanan, rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hari akhir dan apa-apa yang terkait keimanan seseorang terhadap hari akhir. Mencakup di antaranya seseorang yang mengimani tentang hari akhir adalah keimanannya tentang kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Dari sejak dia meninggal dunia, kemudian dia masuk ke alam kubur, di alam barzakh, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian tentang siksa dan azab kubur serta nikmat-nikmat yang diberikan di dalam kubur, kemudian beriman dengan hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur mereka, di mana mereka semua dikumpulkan di satu tempat yang sangat lapang. Tidak ada tanah yang bergelombang. Di hari itu, manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralaskan kaki, tidak berpangkat, tidak pula berkhitan. Semua mereka tanggalkan, semua mereka tinggalkan. Di matahari didekatkan di atas kepala mereka. Dalam kondisi menegangkan tersebut, mereka semua membutuhkan pertolongan yang dikenal dengan syafaat. Beriman kita dengan syafaat yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut, yaitu syafaatul kubra dari Nabi kita yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjalanan selanjutnya pada hari tersebut, manusia berbondong, mereka menuju ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menanti umatnya, sedangkan beliau mendahului umatnya di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku menanti kalian, aku menunggu kalian di telagaku. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luasnya sejauh 1 bulan perjalanan, yang airnya berwarna putih, lebih putih daripada salju, lebih putih daripada perak, lebih putih daripada susu, yang rasanya lebih manis daripada madu, harumnya lebih harum daripada kasturi. Bejana-bejana yang disiapkan lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang di langit. Siapapun yang melewatinya akan meminumnya. Minumnya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Orang muhajirin dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka orang-orang miskin yang tidak menikah dengan wanita-wanita yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan. Rambut mereka kusut masai, pakaian mereka pakaian yang lusuh. Mereka lah manusia-manusia pertama yang masuk meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pula manusia-manusia orang-orang miskin yang mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian tidak terjadi kecuali disebabkan karena sedikit hisab mereka dapatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semakin besar, semakin banyak harta seseorang, maka semakin panjang pula perjalanan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maka jangan sampai harta yang kita miliki menjadikan kita orang yang tertahan
sehingga tergelincir di dalam neraka, na'udzubillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-mal halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta yang engkau miliki yang halal akan diminta pertanggungjawabannya, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa haramuhu adab, dan harta yang engkau miliki dari hasil yang haram akan mendatangkan siksa Allah Azza wa Jalla. Yang halal dihisab, yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki, dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, setelah manusia-manusia yang mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan kepada umatnya bahwasanya beliau akan mengenali umatnya. Beliau mengenali umatnya. Dari mana beliau mengenalinya? Dari bekas wudu yang ada pada diri mereka. Nabi SAW katakan, kalian akan datang ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang di telagaku nanti dalam keadaan bercahaya, bekas dari wudu kalian. Dari situ Nabi SAW mengenalnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal kami? Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang memiliki kuda yang di jidatnya berwarna putih, di 4 kakinya berwarna putih. Kuda hitam, di jidatnya putih, di 4 kakinya berwarna putih. Berkumpul di kumpulan-kumpulan kuda hitam. Apakah seseorang yang memiliki kuda tersebut mengenal dengan kudanya? Maka sahabat mengatakan, tentu demikian aku mengenal kalian. Nabi SAW akan mengenal kita nanti dengan bekas wudhu yang ada pada diri kita. Maka di antara sebab seseorang bisa minum dari telaga Nabi SAW adalah orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu mereka. Termasuk di antaranya bersabar dengan kemiskinan yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan rezeki pada diri seseorang. Karena Allah tidak menetapkan rezeki pada diri seseorang kecuali dengan keadilan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita mengira itu adalah keburukan, namun Allah Azza wa Jal memandang itu adalah kebaikan. Berapa banyak manusia yang tidak siap untuk menjadi orang kaya. Ketika dia dikayakan, maka dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Kita lihat dulu Qarun, dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Begitu Allah kayakan, ternyata kesombongan ada pada dirinya. Dia tidak bisa menerima harta tersebut sehingga dia menjadi orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal hukum Qarun beserta bala tentaranya dan rumah serta istananya serta seluruh hartanya dipendam di dalam perut bumi. Belum siap menjadi orang kaya. Maka Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang apa yang ada pada diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, tapi yang demikian tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi yang demikian baik untukmu. Demikian jemaah sekalian. Sebuah ilustrasi, ada orang yang mungkin jemaah sekalian ketika dia mengidap satu penyakit, katakan penyakit itu diabetes mellitus, penyakit gula, kakinya sudah mulai membusuk. Ketika dia datang ke rumah sakit, apa yang harus dilakukan kalau kaki sudah mulai membusuk? Diamputasi, dipotong kakinya. Betul kan? Bagi dia, menurut dia nggak bagus kaki itu dipotong, tapi menurut dokter itu yang terbaik. Kita nggak tahu jemaah tentang diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang kebaikan apa yang ada pada diri kita. Demikian, jemaah sekalian, setelah seseorang manusia-manusia tersebut mereka adalah orang-orang yang minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana pula ada manusia-manusia yang tertolak dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menzalimi umatnya, menzalimi rakyatnya.
Orang-orang yang demikian mereka tertolak dari telaga Nabi SAW. Termasuk diantaranya orang yang mendukung kezaliman pemimpin tersebut. Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan tertolak dari telaga Nabi SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak disetujui, tidak diajarkan, tidak ditetapkan dari Nabi SAW, dan tidak pula Nabi SAW memberikan contoh dan praktek dalam kehidupan selama beliau hidup di dunia terhadap perkara tersebut. Sehingga mereka orang-orang ketika datang ke telaga Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menyambut mereka dengan baik, namun para malaikat mengusir mereka. Seperti halnya seseorang yang mengembalakan onta di kerumunan onta-onta yang banyak. Ketika dia siapkan minum dan makanan terhadap onta miliknya, ketika dia melihat onta yang bukan miliknya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia akan mengusir onta yang bukan miliknya tersebut, sehingga tidak makan dan minum dari makanan yang dia siapkan. Demikian Nabi SAW melakukan kepada orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama. Ketika mereka mau masuk ke telaga Nabi SAW, awalnya disambut dengan baik. Namun ketika malaikat melihat mereka, maka mereka diusir dari telaga tersebut. Nabi SAW sempat mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Ada tanda dan bekas wudhu pada diri mereka. Kata malaikat tersebut, mereka mengatakan bahwasanya, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kamu enggak tahu apa yang terjadi setelah peninggalanmu. Mereka telah mengganti dan merubah metode cara beragamamu. Diganti jemaah, dirubah. Zaman sekarang banyak orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi SAW, tidak dicontohkan, tidak dipraktekkan, tidak disetujui, tidak ditetapkan Nabi SAW, baik dalam ucapan atau dalam perbuatan atau dalam masalah keyakinan. Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Ada orang manusia-manusia yang melakukan dalam perkara tersebut terkait dalam masalah agama, maka mereka nantinya orang-orang yang ditolak dari telaga Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, suhqan, suhqan, pergi kalian, menjauh kalian, jangan kalian mendekati telagaku. Sehingga dia akan merasakan kehausan yang panjang ketika matahari didekatkan di atas kepala mereka. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada faedah besar ketika malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, kamu enggak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Menunjukkan bahwa sepeninggalan Nabi enggak tahu lagi urusan dunia kita. Bisa dipahami? Ada orang sebagian mengira bahwasanya Nabi SAW setiap tahunnya di acara-acara yang mereka buat datang. Sehingga ketika mereka melakukan acara tersebut, dia berdiri dalam rangka menyambut Nabi SAW datang di situ. Ada pula yang mengatakan bahwasanya dia mendatangi kuburan Nabi SAW. Nabi SAW mencium lututnya. Ada pula yang mengatakan Nabi SAW bersalaman dengan dia, kemudian bercerita dengan dia, meminta fatwa dari Nabi SAW. Tidak jemaah, semua adalah kedustaan. Dari mana kita tahu? Hadisnya mengatakan, wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Mereka rubah, mereka ganti cara beragamamu. Dan tentu jamaah sekalian, kita enggak lebih mulia daripada Abu Bakar, kita enggak lebih mulia daripada Umar, kita tidak lebih mulia daripada Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, serta para sahabat yang lain. Ada permasalahan dalam kehidupan yang terjadi di zaman Abu Bakar, yang terjadi di zaman Umar, yang terjadi di zaman Utsman, yang terjadi di zaman Ali. Tidak ada mereka pernah mengatakan, kita tanya dulu Nabi di kuburannya. Ada? Tidak jemaah. Itu menunjukkan bahwa saya sepeninggal Nabi SAW, Nabi tidak tahu lagi urusan dunia kita. Kata Nabi SAW, idza mata banu Adam inqata'a anhu amaluhu kulluh. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, semua terputus. Sudah terputus semua. Maka keliru sebagian orang yang mengatakan bahwasanya sepeninggalan Nabi SAW mereka masih berdiskusi dengan Nabi, masih bertanya dengan Nabi dan lain sebagainya.
Kalau demikian berarti wahyu belum berhenti. Betul? Apa yang terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah? Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi seorang khalifah sepeninggalan Nabi SAW, beliau bersama beberapa para sahabat mengunjungi rumah istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Mereka sampai di rumah istri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah. Mereka melihat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meneteskan air mata. Maka Abu Bakar bertanya, wahai Ummu Salamah, apa gerangan tetesan air mata yang jatuh di pipimu? Apa karena engkau ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau karena yang lainnya? Apa kata Ummu Salamah? Beliau katakan, karena wahyu terputus. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini hari Fathul Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. "Al-yaum akmaltu lakum dinakum." Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengomentari ayat tersebut dan beliau berkata, "Ma lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Pada saat ayat itu diturunkan, karena ayat itu sebagai penutup wahyu, bukan bagian daripada agama, maka hingga hari ini juga bukan dari bagian daripada agama kita. Kalau di masa Nabi SAW perkara tersebut tidak dilakukan dan tidak dibuat, tidak diada-adakan, maka jangan pernah buat di hari ini. Jangan pernah lakukan di hari ini. Walaupun sejuta, semiliar manusia mengatakan itu kan baik. Allah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jalan menuju surga cuma satu. Jalan menuju surga cuma satu. Jalan yang Allah katakan, ihdinas sirat al-mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nabi SAW pernah memberikan satu gambar. Di gambar tersebut beliau menggambarkan jalan yang benar dalam beragama. Kata Nabi SAW, atau Nabi SAW suatu ketika, khatta Rasulullah SAW khattan, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Suatu ketika Nabi SAW telah menggambarkan untuk kami sebuah garis lurus, jemaah. Faqala hadza sabili. Beliau katakan, ini jalanku. Ini jalanku. Fattabi'u, ikuti jalan tersebut. Kemudian Nabi SAW gariskan di sisi kanan kiri dengan garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi SAW katakan, hadhihi subul, jalan-jalan ini, fi kulli sabilin da'in yad'u ila nari jahannam. Pada setiap jalan tersebut ada penyeru, bukan satu, jemaah. Banyak. Karena jalannya banyak. Dia menyeru kemana? Ila nari jahannam, ke neraka jahannam. Maka jemaah sekalian, jalan menuju surga satu. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibarat orang tersebut naik di perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik di perahu Nabi Nuh, dia selamat. Yang tidak naik di perahu Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Tidak peduli walaupun dia istri Nabi. Tidak peduli walaupun dia anak Nabi. Kalau istri Nabi dan anak Nabi tenggelam, bagaimana kita? Bukan dari keturunan Nabi, bukan ulama, bukan siapa-siapa.
maka lebih pantas untuk tenggelam apabila tidak naik di perahu keselamatan, perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sunnah ibarat perahu Nabi Nuh alaihissalam. Maka jemaah sekalian, orang yang tertolak dari telaga Nabi SAW, di antaranya mereka orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah ditunjukkan, dipraktekkan, tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW. Selanjutnya, jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup manusia, ketika mereka mencontoh dan menteladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, maka akan mudah dalam beragama. Namun ketika mereka tidak lagi mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berat, akan susah, akan sulit dalam kehidupan beragama mereka. Karena agama Allah, Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Tidak ada yang menyulitkan Islam kecuali dia akan kesulitan sendiri. Kalau kita jemaah sekalian, nggak bisa berdiri suruh duduk, nggak bisa suruh duduk, nggak bisa duduk suruh berbaring, dikasih kemudahan. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut, apabila kewajiban tersebut bisa diganti, maka diganti. Apabila kewajiban tersebut bisa dimaklumi, maka dimaklumi. Bukankah ada kewajiban yang diganti? Hari ini kita nggak bisa puasa, diganti di tahun mendatang atau di bulan mendatang. Betul? Tatkala dia tidak bisa melaksanakan haji karena harta yang tidak dia miliki atau karena fisik yang tidak mampu untuk melaksanakannya, maka Allah memberikan maklum kepadanya, memberikan maaf untuknya, sehingga kewajiban itu Allah tidak wajibkan baginya. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, kemudahan di dalam agama kita. Kemudian setelah manusia-manusia berada di telaga Nabi SAW, maka mereka manusia ini akan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu mereka akan ditimbang dari setiap amalan yang pernah mereka lakukan. Dan ingat, Allah enggak butuh dengan timbangan itu. Allah Maha tahu siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantas masuk neraka. Allah Maha tahu. Terus untuk apa timbangan itu didatangkan, Ustaz? Agar manusia melihat dengan mata kepalanya bahwasanya dia tidak didolimi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sedikit pun amal itu akan menggerakkan timbangan amal tersebut. Kalau kita di dunia jamaah sekalian, timbangan itu bisa dimainkan. Atau misalnya seseorang ingin menimbang sesuatu, benda yang kecil, mungkin timbangan itu tidak bergerak. Misalkan ada seseorang yang ingin menimbang benda yang kecil. Timbangan yang sensitif di negeri kita mungkin yang kita kenal timbangan untuk emas atau untuk benda-benda berharga lainnya. Tapi saya kira kalau ada semut bayinya semut yang merah yang kecil sekali itu diletakkan di timbangan digital tersebut, kira-kira bergerak enggak timbangan itu? Hah? Apa? Bayinya semut yang merah kecil itu, atau tungau, bayinya tungau yang kecil itu. Antum tahu tungau ya? Tungau yang suka mengganggu kadang-kadang pada bagian lelaki itu. Kecil sekali itu kan? Anggap bayinya dia. Kira-kira kalau diletakkan di daun timbangan emas, bergerak enggak? Bergerak tidak? Jangan dikira yang demikian tidak bergerak di hadapan Allah. Di dunia timbangan itu enggak bergerak jemaah. Tapi ketika seseorang berada di hadapan Allah, Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sebesar bidhi dzarrah. Bidhi dzarrah diartikan oleh para ulama dengan beberapa hal. Yang pertama, dzarrah diartikan dengan biji apa?
Biji apa yang kita kenal? Sawi. Ada di antara kita yang pernah lihat biji sawi? Ada? Belum pernah kita lihat biji sawi. Kemudian diartikan yang kedua dengan apa? Bayi semut. Antum tahu semut? Semut paling besar semana? Ada yang segini? Enggak jemaah. Bayinya semut itu namanya darah. Ada yang mengatakan darah itu adalah debu. Debu yang kecil, yang tidak terlihat kecuali dengan hempasan di bawah sinar mentari. Antum lihat pagi-pagi kamar antum buka jendelanya, kemudian tatkala matahari masuk cahayanya, di situ ada yang berterbangan. Itu darah. Itu darah. Kecil atau tidak? Kecil. Para ulama mengatakan mereka yang menafsirkan ini di zaman itu mereka belum mengenal yang namanya apa? Atom. Sekarang pertanyaannya, atom bisa dilihat dengan mata? Nggak bisa juga. Harus dibantu dengan alat. Sebagian ulama mengatakan biji darah yang dimaksud adalah biji atom. Mereka di zaman itu tidak mengenal atom. Sehingga mereka mengartikan biji sawi, kemudian mengartikan bayinya semut, kemudian mengartikan seperti debu yang berterbangan. Tapi jemaah sekalian, yang belakangan ini sudah mengenal atom. Mereka mengartikan biji zarrah, maksudnya adalah atom. Sekecil atom, kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak sia-siakan. Akan Allah tampakkan timbangan tersebut. Dan akan bergerak timbangan catatan amal tersebut. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala syarratin, barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka Allah juga akan tampakkan. Kalau kebaikan yang kecil sebesar biji atom akan Allah tampakkan, maka kebaikan yang besar sebesar apalagi? Yang kecil saja ditampakkan, apalagi yang besar. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah firmankan, "Wa mada'ul mawazinal qista." Kami akan letakkan timbangan keadilan. Di timbangan keadilan tersebut tidak ada kezaliman jemaah. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW pernah ingatkan istri tercintanya. Siapa istri Nabi yang paling dicintai? Aisyah. Nabi SAW katakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Kamu tuh jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun kebaikan jangan pernah kita sepelekan. Antum bayangkan kalau timbangan itu sudah diletakkan. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini 2 daun timbangan. Anda punya amalan 50, di sini punya amalan 50. Kemana kita? Seimbang kan? Seimbang kan? Di sini ada satu kebaikan sebesar biji zarah. Mana lebih berat? Mana lebih berat? Yang di sini jemaah. Kalau kebaikan jatuh dalam kebaikan, ke surga dia. Tapi kalau ada satu keburukan sebesar biji zarah, hanya gara-gara satu keburukan sebesar biji zarah, masuk dalam neraka dia. Maka jangan pernah disepelekan sekecil apapun amalan kebaikan. Sebaliknya, jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun amalan keburukan. Bisa jadi seseorang masuk surga karena amal yang dianggap remeh. Nabi SAW mengatakan, aku melihat ada seseorang di dalam surga, mondar-mandir dia di surga. Kenapa? Karena dia ketika di dunia menyingkirkan ranting yang mengganggu orang di jalan. Jemaah sekalian, ranting yang tidak pernah dianggap oleh manusia di jalanan, namun dia datang, dia singkirkan. Dengannya dia masuk surga. Sepele tidak? Sepele jemaah. Maka Nabi SAW juga mengatakan, wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Lindungi dirimu, selamatkan dirimu dari neraka walau dengan secuil apa? Kurma jemaah. Seseorang dikasih kurma secuil, bisa kenyang? Tidak bisa kenyang jemaah.
tapi dengan secuil kurma orang bisa masuk surga. Makanya kalau ada orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikannya, sekecil apapun, jangan pernah kita remehkan. Karena bisa jadi dari kebaikan yang kecil itu, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan jemaah, sekecil apapun keburukan tersebut, jangan pernah diremehkan. Karena bisa jadi karena keburukan yang kecil itu, dia tergelincir ke dalam neraka. Ada seseorang jemaah sekalian, orang tersebut memiliki hewan peliharaan. Hewan tersebut dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati hewan tersebut. Nabi SAW mengatakan dia di neraka hanya gara-gara hewan kucing yang bagi manusia itu nggak ada apa-apanya. Tapi akibat dia mengurung hewan tersebut tidak bisa cari makan, tidak bisa minum. Kata Nabi SAW, coba kalau dia lepaskan, dia bisa makan serangga, dia bisa makan rerumputan, sehingga dia bisa hidup. Karena dikurung jemaah, mati dia. Dengannya wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Ada pula orang yang tadinya dia menjadi orang yang ibadahnya bagus, qawamun bil lail, sawamun bin nahar. Malam hari dia suka sholat, di siang hari dia berpuasa. Kalau orang yang sudah sholat malam, di siang hari dia puasa, kurang apa amalnya? Kurang kebaikan apa yang dia lakukan? Akan tetapi jemaah sekalian, lisannya tidak membuat tetangganya selamat. Kata Nabi SAW, hiya finnar, tempat tinggalnya di neraka. Jangan pernah remehkan sekecil apapun keburukan. Seorang mukmin itu apabila dia terjatuh di dalam satu dosa, dia menganggap dirinya seperti di belakang gunung yang akan menimpanya, sehingga ada rasa takut dan khawatir. Tapi orang fajir, pelaku dosa, yang tercandu dengan dosa, yang terbiasa dengan maksiat, apabila dia jatuh dalam dosa besar, dia bagaikan orang yang ketika berdiri kemudian ada lalat yang hinggap di hidungnya. Apa yang dia lakukan? Kalau ada lalat hinggap di hidung antum apa kan? Ambil pedang, antum pukul. Enggak kan? Atau apa kan nih? Antum akan menggunakan tangan hakada. Kata Nabi, yaf'alu hakada. Dia akan segini aja, nganggap remeh. Padahal dosa besar. Dia anggap remeh, oh Allah enggak apa-apa. Itu dosa besar. Tapi dia anggap remeh. Hati-hati jamaah sekalian. Maka orang-orang yang melakukan amal kebaikan, sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, Allah katakan, fa amma man taqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan amalannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Berat jemaah sekalian. Perjalanan kita masih panjang. Dan semua sisa dari dunia pertanggungjawaban. Antum pernah kerja di satu perusahaan yang pegawai negeri, dia nanti diminta laporan tahunan pertanggungjawabannya. Kira-kira waktu dia mau buat laporan itu main-main atau serius kerjanya? Serius cuma. Kenapa? Ini kalau salah laporannya, pertanggungjawabannya tidak sesuai, dia bisa dipenjara. Takut dia. Dunia jemaah bisa dibayar. Hakim bisa dirubah. Yang tadinya dia tersangka, ternyata dia menjadi orang yang dituduh. Bisa seperti itu jemaah. Zaman sekarang demikian. Siapa bisa dibayar? Ada harta yang mengatur ketentuan itu di dunia kita sekarang. Tapi nanti di akhirat Allah tegakkan timbangan keadilan. Tidak ada yang bisa merubah timbangan tersebut. Tidak ada yang bisa merubah timbangan tersebut.
Yang melakukan kebaikan, dia dapatkan kebaikannya. Yang melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukannya. Sekecil apapun amalan tersebut. Setelah itu, amalnya ditimbang, barulah mereka akan dibagikan rapot dari hasil selama hidupnya di dunia. Dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri, masing-masing. Dia ambil kitab-kitab, beterbangan kitab-kitab tersebut. Kitab apa? Catatan amal. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia kami wajibkan bagi mereka untuk mengemban dan menerima buku catatan amal mereka di pundak mereka masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Di hari kiamat kami akan keluarkan buku catatan amal yalqahu mansyura, bertebaran untuk mereka. Kemudian Allah katakan, iqra kitabak, baca bukumu. Orang-orang yang mengambil bukunya dengan tangan kanan, dia katakan, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Orang yang ambil bukunya dengan tangan kanannya, dia katakan, ha umukra'u kitabiyah, ini bukuku, silakan baca. Dia tahu jemaah, bukunya catatannya bagus, maka dia bangga, dia senang, sehingga dia katakan, coba kalian baca bukuku ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang ngambil, dalam ayat yang lain, mi wara'i dhahri, dari punggungnya sebagai bentuk penghinaan. Dia katakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, coba kiranya aku enggak dapat buku ini. Sedih dia cuma. Seperti halnya kita ke sekolah. Ada orang yang sekolah setiap hari dia gaib, absen, merah. Nilainya selalu dia dapatkan 3, 2, 5, 3, 2, 5. Saat bagi rapot, semangat enggak dia? Hah? Semangat enggak dia hadir bagi rapot? Enggak mau dia dapat buku jemaah. Enggak mau dia dapat rapotnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa catatan dalam raportnya semuanya merah. Sehingga dia enggak mau hadir, enggak mau menerima buku tersebut. Beda halnya kalau seseorang yang setiap kali dia ujian dia dapatkan nilai 9, 10, 9, 10, 9, 10. Kalau bagi raport, dia orang yang paling senang. Begitu dia dapat raportnya, dia bangga. Coba kalian mau baca? Silahkan. Demikian kejadian nanti di hari kiamat cuma. Dan semua isi raport kita adalah catatan amal kita di dunia. Hari ini kita yang menorehkan dan dicatat oleh malaikat, kita nggak bisa merubah cuma. Kita nggak bisa merubah. Dan ingat, apabila ajal menjemput kita, kita tidak akan pernah bisa merubah isinya. Kalau kita ingin mendapatkan catatan yang baik, catat sejarah kehidupan kita di sini yang baik, sehingga kita mendapatkan catatan yang baik. Sebaliknya, yang tidak ingin mendapatkan catatan yang baik, silahkan melakukan dosa dan maksiat. Allah enggak paksa untuk engkau taat kepadanya. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Allah katakan, man syaa'a falyu'min, yang mau beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kafir monggo. Enggak ada ancaman, enggak ada paksaan bagi seseorang. Tidak dipaksa. Yang mau beriman silakan. Yang mau ngaji datang kemari silakan. Yang enggak mau ngaji enggak dipaksa. Tapi ingat, semua ada catatannya. Jangan dikira kita duduk di sini enggak dicatat jemaah. Ada 2 malaikat kanan dan kiri, di Raqib dan Atid selalu mencatat. Semua catatan tersebut tercatat rapi. Allah katakan, mali hadal kitab, buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang kecil dan besar kecuali semua tercatat dengan rapi. Semua dicatat semua. Dan semuanya akan mengambil kitab masing-masing. Semoga Allah Jalla wa ala jadikan kita termasuk orang yang menerima kitab catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Billahi taufik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.